Lanjut guys, sebenarnya ada salah satu mobil favorit gua FD1 ya atau FD1, cuman ini kondisinya buat teman-teman yang tertarik, di depan kita nih ada GK5 nih yang mau ini langsung cek di otomatis dan ini 2016. Kita langsung coba screening aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Douzo21. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang Bit. Oke, ada unit-unit apa aja nih di belakang kita? Teman-teman langsung ikutin video Douzo21 ini sampai selesai. Semoga informasinya bisa menjadi informasi yang valid dan bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, kita agak melipir dikit nih guys. Nah, kita mau ngecek ada Avanza. Ini cuma 40 juta nih. Yuk kita coba cek aja dulu. Di depan kita nih ada Toyota Avanza 1300 cc tahun 2005 manual transmission. Dan ini odometer sudah di 200 ribuan. Eksteriornya katanya C, interior C, mesin terkategori di C. Di open hanya 40 juta rupiah. Kayak apa sih kondisinya? Kalau kita lihat nih di bagian eksteriornya, ini sudah kusam banget ya, banyak baretan-baretan kasar. Catnya juga sini udah butuh di repaint. Velg masih kaleng ya dengan tutup dop bawaan dari Toyotanya. Kondisi ban kurang lebih sekitar 50%-an. Terus ada beberapa baretan kasar, di bagian lisplang juga sudah ada yang mengarat nih seperti ini. Sampai ke belakang juga ada yang mengarat, ada baretan kasar. Tapi kalau untuk di bagian nutnya ini masih cukup presisi ya. Nah, kalau kita cek di bagian kondisi belakangnya, sayang spoilernya udah dicopot jadi kusam nih guys. Ya teman-teman bisa lihat sudah ada bolong seperti ini, harus ditambal lagi. Kondisinya agak buluk juga sih menurut gue ya. Ya ini wiper juga masih ada. Interior agak sedikit kusam kalau di bagian door trim. Terus joknya, nah ini sarung jok cuman udah agak kusam, jadi harus ditata lagi. Terus di bagian headrest ini juga sudah ada yang patah. Lalu ini ada bagian jok tengah. Sayang nih di bagian jok belakang atau row ketiga ini nggak ada ya. Jadi ini ada kekurangan konsol tengah seperti ini. Jadi ini bagian head unitnya kosong guys. Kondisi interior sih kalau gue bilang cukup kurang. Nggak ada jok, nggak ada head unit. Nggak tahu nih AC masih dingin apa nggak nih. Nah ini guys, buat teman-teman yang nyari mobil 40 jutaan, di depan kita nih ada Toyota Avanza. Ini kalau nggak salah yang tipe E ya, 1300 cc tahun 2005 guys. Dan ini di open di 40 juta rupiah. Teman-teman yang tertarik nih buruan langsung cek di Balai Lelang Otobit guys. Mungkin buat teman-teman yang tertarik nih ada bahanan, kita langsung screening aja dulu ya. Di depan kita nih ada Honda Civic FD1 ya, 1800 cc pastinya tahun 2007, automatic transmission. Odometernya sudah di 104 ribuan. Eksteriornya C, interior C, mesin C. Nah ini kan kita screening aja. Di open di harga 69 juta rupiah. Dengan kondisinya nih langsung aja buluk banget ya kalau menurut gue di bagian eksterior. Teman-teman bisa lihat sendiri di bagian hoodnya ini sudah dicat ya. Kayaknya ini bukan stiker, jadi ini cat sudah ngedoff seperti ini catnya dan udah agak buluk ya. Velg juga bukan OEM-nya lagi. Kondisi bannya nih teman-teman bisa lihat sendiri. Ini sekitar 30-40%. Ada baret-baret kasar pemakaian juga di sini. Nah ini salah satunya juga baret-baret yang juga cukup dalam, jadi harus di repair body lagi. Ke bagian belakangnya ini untuk quarter sih juga masih presisi ya, termasuk bumpernya masih cukup lah. Ini udah cukup kusam banget nih catnya, pernisnya juga sudah cukup doff banget dan hilang. Mufflernya juga sudah gantian. Stop lamp sih masih oke. Nah ini di bagian belakangnya udah kusam banget ya, teman-teman bisa lihat sendiri. Nah sedikit nih kita intip di bagian interiornya, head unit sudah monitor double din seperti itu, tapi interior sih masih terkategori cukup oke ya. Nah untuk di bagian setir nih sayang sudah agak ngelupas-ngelupas, dan di bagian dashboard masih oke, plafon oke. Jadi interior sih masih kategori C sih kalau menurut gua nih guys. Nah ini guys, buat teman-teman yang nyari bahanan nih untuk FD1, ini ada guys, di depan kita nih ada Honda Civic FD1 1800 cc automatic transmission tahun 2007 guys. Di open di sini di harga 69 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik nih buruan nih guys, langsung cek di Balai Lelang Otobit nih guys. Di depan kita nih ada Suzuki Splash tahun 2013 manual transmission. Ini odometernya sudah di 73 ribuan dengan grade-nya eksterior C, interior B, mesin terkategori di C, dan ini di open di harga 59 juta rupiah. Coba kita langsung screening aja. Untuk di bagian eksterior nih kalau menurut gua sih ya masih kategori cukup, cuman agak kusam aja. Dengan bagian velgnya sudah gantian nih, bawaan dari Kia ya, dan kondisi bannya nih kurang lebih masih sekitar 50%-an. Lalu ada beberapa bagian kusam nih guys. Nah kayak gini-gini nih. Ini bagian bodinya udah kusam tapi masih cukup presisi ya untuk di nut-nutnya. Nah kita cek di bagian kondisi belakang, stop lamp masih oke. Spoiler ada tapi nggak ada wiper ya untuk si Splash ini.
Sedikit aja nih kita intip di bagian interiornya. Joknya sudah, masih sarung nih. Joknya masih sarung dengan trim bawaan pabriknya masih cukup ya. Door trim oke, plafon masih cukup oke, di dashboard masih oke. Setirnya karena ada covernya jadi kulit bagian setirnya teksturnya masih ada, dan kondisi head unitnya ini sudah monitor double din. Di bagian interior sih kalau menurut gue masih kondisi cukup oke ya. Nah ini guys, buat teman-teman di Balai Lelang Otobit ada mobil 50 jutaan Suzuki Splash tahun 2013 manual transmission, dan ini di open 59 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik nih, buruan langsung cek di Balai Lelang Otobit guys. Lanjut nih, ada Camry guys di depan kita nih, masih mulus banget nih. Mungkin teman-teman ada yang tertarik, ada Camry tipe V ya, 2500 cc tahun 2014 automatic transmission. Odometer sudah di 72 ribuan. Lalu di sini eksteriornya terkategori C, interior C, mesin masih terkategori B guys. Dan catatannya di sini atas nama perusahaan. Di open di harga 225 juta rupiah. Kalau kita screening di bagian eksteriornya nih masih oke banget ya. Ini adalah X dari operasional perusahaan. Mungkin ini sekelas dari direksi lah mungkin ya. Velg masih OEM dari bawaan Toyotanya, dengan kondisi ban nih masih cukup oke ya. Masih sekitar 60%. Masih terbilang cukup presisi sampai ke belakangnya guys. Nah lanjut di bagian belakang. Stop lamp masih cukup oke menurut gua. Camry V ya. Ini 2500 cc. Ada sedikit baretan kasar yang harus butuh di repaint aja. Untuk interior nih kayak gimana? Coba kita intip yuk. Oke teman-teman, di bagian interior masih oke banget ya. Sudah ada wood panel di bagian konsol tengah, kompartemen bagian tengah masih cukup baik, plafon masih oke. Ini masih cukup mulus sih kalau menurut gua. Nah di bagian setir juga sudah ada lapisan kulit dan juga ada wood panelnya. Terus di bagian dashboard masih oke. Ini interior masih cukup baik sih kalau menurut gua nih guys. Ini buat teman-teman yang tertarik dengan mobil premium, di depan kita nih ada Toyota Camry V 2500 cc ini tahun 2014 guys, automatic transmission. Di open hanya di 225 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di Balai Lelang Otobit guys. Ada mobil yang sebenarnya lagi dicari banyak orang ya, Matic lagi. Ini ada Toyota Calya G 1200 cc automatic transmission tahun 2016 dengan odometer di 100 ribuan. Eksterior C, interior C, mesin masih terkategori di B guys, dan ini di open di 84 juta. Headlamp masih oke, fog lamp masih oke, velg masih OEM dengan bawaan Toyotanya, dengan kondisi bannya variatif ya. Ada yang mulai dari 20%, ada yang masih 40%, ada yang 50%. Cuman ini bannya oplosan jadi harus ganti. Dengan kondisi bagian sisinya masih terbilang presisi, hanya kotor aja, jadi butuh dicuci poles lagi sih kalau menurut gua. Nah ini di bagian belakang, spoilernya masih bawaannya, wiper masih oke, stop lamp masih cukup oke, hanya di bagian reflektornya yang sebelah kiri ini sudah retak jadi harus ganti. Sisanya sih masih terkategori cukup, hanya agak sedikit kusam aja jadi butuh dicuci poles guys. Sedikit kita intip di bagian interior, di bagian armrest di door trimnya sudah agak kusam. Di bagian setir teksturnya agak sedikit menipis, wajar sudah 100.000 kilometernya, dashboard masih cukup, dan ini di bagian interior sih kategorinya masih C ya kalau menurut gua. Oke guys, ini dia nih unit yang sebenarnya lagi dicari banyak orang dengan warna yang cukup favorit juga. Ada Toyota Calya G 1200 cc automatic transmission tahun 2016. Ini di open di harga 84 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik nih, buruan langsung cek di Balai Lelang Otobit guys. Di depan kita nih ada Honda Jazz GK5 nih. Ini menurut gua untuk dimodif keren banget ya. Yang tipe RS lagi, 2015 automatic transmission. Odometer 73 ribuan. Eksterior C, interior B, mesin terkategori masih di B. Di open di 169 juta rupiah. Ini masih sedikit di bawah harga pasar ya harganya untuk GK5. Tapi kita langsung coba cek aja dulu. Di bagian eksteriornya ini masih cukup oke menurut gua. Jadi belum ada X laka ataupun X banjir. Headlamp, fog lamp masih oke. Velg masih OEM. Dengan kondisi bannya masih kurang lebih sekitar 60%-an. Lalu untuk di bagian sisi-sisinya masih presisi, hanya di bagian sisanya nih ada beberapa water spotting, termasuk di bagian kaca depan ya. Ini ada kekurangan di bagian belakang, baretan kasar di bumper dan agak membuat kurang sedikit presisi ya di bagian quarter dan bumper belakangnya. Lanjut di sisi belakangnya, stop lamp masih oke, spoiler wiper masih oke guys kalau menurut gua ya. Lanjut intip di bagian interior, head unit sudah monitor double din, bagian jok masih oke, door trim, plafon masih oke nih guys. Lanjut sedikit kita cek di bagian setir masih cukup baik, untuk di bagian dashboard masih oke, dan sisanya untuk di interior nih masih terkategori cukup oke ya. Honda Jazz GK5 1500 cc yang tipe RS tahun 2015 automatic transmission, di open di 169 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik langsung aja cek di Balai Lelang Otobit guys. Lanjut, selain Camry nih ada mobil premium lainnya yang agak jarang di lelangan. Nah ini Accord nih guys, kita langsung screening aja. Di depan kita nih ada Honda Accord CR2 2400 cc VTIL. Ini 2013 automatic transmission, odometer di 71 ribuan, warnanya putih dan masih oke banget ya guys ya. Atas
atas nama PT, eksteriornya C, interior B, mesin terkategori di B. Di opennya di 270 juta rupiah. Coba kita screening di bagian eksterior. Masih cukup mulus, masih cukup shiny. Kalau menurut gua hanya butuh cuci dan poles lagi biar lebih oke. Terus di bagian velg nih masih OEM dari bawaan Honda dengan kondisi ban masih 70-80% guys. Masih cukup tebel banget nih. Teman-teman bisa lihat sendiri nih, bannya ring 18 nih masih cukup oke. Dengan bagian sisinya nih masih presisi untuk nut-nutnya. Masih cukup mulus nih, hanya kotor-kotor debu aja guys. Jadi cuman butuh dicuci poles lagi nih. Ini udah keren banget nih. Lanjut kita cek di bagian sisi belakangnya. Terus juga stop lamp masih oke, defogger ya pastinya untuk kaca belakang, dan ini hanya kusam-kusam kecil aja sih kalau menurut gua. Juga sudah ada kamera 360-nya ya di bagian bawah spionnya. Ini jadi udah fiturnya lengkap banget nih kalau menurut gua guys. Oke, kita intip di bagian interiornya. Untuk di bagian interiornya ini masih terbilang cukup oke ya. Nah, kita cek di bagian setir sama dashboard. Setirnya sudah dilapisi kulit dengan ada wood panel juga. Ini udah cukup premium ya. Dashboard masih oke. Interiornya sih masih cukup baik nih kalau menurut gua. Jadi buat teman-teman yang tertarik nih, buruan langsung cek di Balai Lelang Autobit guys. Nah, ini buat teman-teman yang tertarik dengan Accord. Di depan kita nih ada Honda Accord CR2 2400 cc VTIL 2013 automatic transmission, dan ini di open di 270 juta rupiah. Teman-teman yang tertarik buruan langsung cek di Balai Lelang Autobit guys. Oke guys, mungkin sekian aja nih informasi yang bisa gue berikan dari Balai Lelang Autobit pada siang hari ini. Semoga informasi ini bisa menjadi informasi yang valid dan juga informatif ya buat teman-teman semua. Gue Deuzo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.